Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Serlina Oktia, Nabila Izatul, Norman Hakim, dan Ridho Alfarezi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengumpulan data statistik. Statistik merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Tahapan pertama yang paling mendasar dalam statistik adalah pengumpulan data, karena kualitas analisis sangat bergantung pada ketepatan dan keakuratan data yang diperoleh. Melalui tugas ini, kami bertujuan untuk menerapkan teori statistik ke dalam praktik nyata, mengasah keterampilan metodologis, serta memahami betapa pentingnya data sebagai dasar dalam proses analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua bagian penting, iaitu latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan dan fondasi data valid dan reliable. Pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Mari kita lihat bagian latar belakang. Statistik berfungsi sebagai sarana utama untuk memahami fenomena melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data. Tujuan dari pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya agar mampu menjawab berbagai permasalahan penelitian maupun mendukung proses pengambilan keputusan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menentukan sumber data yang tepat, memilih metode pengumpulan yang sesuai serta memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan. Keterampilan metodologis ini menjadi bakal penting dalam melaksanakan penelitian ilmiah maupun praktik profesional di masa depan. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah terdapat 4 poin utama. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Bagaimana proses pengumpulan data dilakukan agar menghasilkan data yang valid dan reliable. Dan yang kedua, metode pengumpulan. Metode apa saja yang dapat digunakan sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, kendala dan solusi. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, pengolahan data. Bagaimana hasil data yang dikumpulkan dapat diolah dan digunakan untuk mendukung pemahaman seseorang atau pengambilan keputusan. Tujuan dan fondasi data valid dan reliable. Berikutnya, masuk ke bagian tujuan dan fondasi. Bagian ini berfungsi pada pentingnya memperoleh data yang valid dan reliable dalam kegiatan statistik. Yang pertama, pemahaman mendalam. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses mendapatkan data yang valid, reliable dan relevan sesuai prinsip statistik yang benar. Kedua, identifikasi metode yang tepat. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi metode pengumpulan data yang paling sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian agar hasilnya mencerminkan kondisi nyata objek yang diteliti. Yang ketiga, mengatasi kendala. Melalui proses ini, mahasiswa dilatih untuk mengenali berbagai kendala dalam pengumpulan data sekaligus mencari solusi efektif agar kualitas data tetap terjaga. Keempat, dasar pengambilan keputusan. Dari hasil pengolahan dan analisis data, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penyusunan laporan penelitian. Dan yang terakhir, pada bagian kajian teori, validitas dan reliabilitas, dijelaskan bahawa data yang baik harus valid, artinya menggambarkan apa yang diingin diukur, dan reliable berarti hasilnya konsisten jika diukur kembali. Validitas memastikan bahawa apa yang diukur sudah tepat, sementara reliabilitas menjamin hasil pengukuran tetap stabil. Penutup. Jadi, inti dari kedua bagian ini adalah pentingnya memahami proses pengumpulan dan pengolahan data secara metodologis agar hasil penelitian menjadi valid, reliable dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat. Proses sistematis pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang menghasilkan data valid dan reliable melibatkan serangkaian tahapan yang matang dan terkontrol. Yakni yang pertama, ada perencanaan yang matang, yakni menetapkan tujuan,
operasionalisasi variabel atau mengubah konsep teoritis menjadi terukur, dan meninjau literatur. Penting untuk memilih atau menyusun instrumen yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang kedua, ada perencanaan instrumen, yakni membuat kuesioner, lembar observasi, atau pedoman wawancara dengan bahasa yang mudah dan dipahami. Keterkaitan dengan tujuan dan urutan pertanyaan yang logis, lakukan uji validasi isi seperti concrete validity oleh para ahli, misalnya metode Lause. Selanjutnya yang ketiga, ada uji coba atau plot testing, yakni dilakukan pada kelompok kecil untuk memastikan pertanyaan dipahami dan tidak menimbulkan intervensi yang salah. Hitung reliabilitas awal, misalnya korelasi alfa yang nilainya lebih dari 0,7 dianggap baik dan perbaiki kalimat yang ambigu. Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan lapangan, yakni memilih simple yang tepat, misalnya random atau purposive sampling, melatih ensurer, menjaga konsistensi pelaksanaan seperti waktu, tempat, instruksi seragam, dan melakukan pengawasan mutu, yakni cek atau literatur reliability. Selanjutnya yang kelima ada pengujian akhir. Menguji validitas konstruks atau IFA atau CFA dan validitas kriteria. Mengukur kestabilan data menggunakan uji reliabilitas atau Colmer's alpha, comproportionality atau test ethos. Ini memperkuat keyakinan bahwa data dapat dipercaya. Metode pengumpulan data berdasarkan jenis dan tujuannya. Yang pertama yakni jenis data. Jenis data terbagi menjadi 3, yakni data kualitatif, data kuantitatif, dan data primer dan sekunder. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif yakni berupa deskriptif, kata-kata, gambar atau simbol yang menggambarkan kualitas atau karakteristik objek. Yang kedua ada data kuantitatif, yakni berbentuk angka atau bilangan, dapat diukur dan dihitung secara matematis dan diskrit atau kontinu. Yang ketiga ada primer dan sekunder. Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, lalu sekunder diperoleh dari sumber kedua atau yang sudah tersedia seperti dokumen dan arsip. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini tadi dibagi menjadi 6, ada observasi, wawancara, tes pengukuran, kuesioner atau angket, dokumen, dan FGD. Yang pertama yakni ada observasi, yakni pengamatan langsung terhadap objek, cocok untuk data perilaku aktual. Jenisnya yakni partisipatif, non-partisipatif, terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua ada wawancara, dialog langsung untuk informasi mendalam, cocok untuk kualitatif dan eksploratory, jenis terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang ketiga ada tes dan pengukuran, yakni instrumen untuk mengukur kemampuan atau karakteristik tertentu, cocok untuk peneliti eksperimental. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Seperangkat pertanyaan tertulis, efektif untuk sampel besar dan data kuantitatif, jenisnya yakni tertutup, terbuka, dan semi terbuka. Selanjutnya ada juga dokumentasi, yakni pengumpulan dan menganalisis dokumen yang relevan sesuai untuk data sekunder dan penelitian historis. Selanjutnya ada juga FGD, yakni diskusi kelompok terarah 6-12 peserta, efektif untuk exploratory dan menghasilkan insert baru. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nabila Izatul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua bagian penting dalam proses penelitian statistik, yaitu kendala utama dan strategi pengatasan dalam pengumpulan data, serta transformasi data menjadi sebuah pemahaman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kendala utama dan strategi pengatasan. Dalam proses penelitian, pengumpulan data selalu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini bisa muncul dari aspek metodologis, sumber daya, akses dan geografis, responden, teknis dan teknologi, serta etika dan privasi. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kendala metodologis. Ini terjadi ketika pemilihan metode tidak tepat.
instrumen kurang valid, atau teknik sampling tidak representatif. Kesalahan semacam ini bisa menimbulkan bias sistematis yang sulit untuk diperbaiki pada tahap analisis. Yang kedua, ada kendala sumber daya. Keterbatasan dana, waktu, dan kurangnya enumerator terlatih sering membuat penelitian harus melakukan kompromi yang berisiko menurunkan kualitas data. Yang ketiga, ada kendala akses dan geografis. Seperti beberapa lokasi penelitian sulit dijangkau, apalagi di daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas, yang akhirnya meningkatkan biaya dan waktu operasional. Yang keempat, ada kendala responden. Misalnya, tingkat respon yang rendah, ketidakjujuran, dan menjawab atau keengganan untuk berpartisipasi. Yang kelima, ada kendala teknis dan teknologi. Ini bisa berupa perangkat survei yang error, koneksi internet yang tidak stabil, hingga kehilangan data yang sudah terkumpul. Dan yang terakhir, kendala etika dan privasi, seperti kesulitan memperoleh informed consent dan kekhawatiran responden atas penggunaan data pribadi mereka. Untuk mengatasi semua kendala tersebut, ada beberapa strategi penting. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan matang dan pilot studi, agar kelemahan bisa diidentifikasi sebelum penelitian dimulai. Yang kedua, lakukan pelatihan enumerator dan penyusunan SOP, agar proses pengumpulan data lebih konsisten dan etis. Yang ketiga, manfaatkan teknologi seperti aplikasi survei online atau mobile data collection untuk efisiensi dan pengawasan real time. Yang keempat, tingkatkan response rate dan etika melalui pemberian insentif, follow up, dan jaminan kerahasiaan data. Serta yang terakhir, gunakan triangulasi metode, yaitu menggabungkan survei, wawancara, dan observasi untuk memperkuat validitas data dan mengurangi kelemahan tiap metode. Intinya, pengumpulan data yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pelatihan yang baik, serta pemanfaatan teknologi dan komitmen etika yang tinggi. Dan semuanya, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu transformasi data menjadi pemahaman. Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah mengubahnya menjadi informasi dan pengetahuan yang bermakna. Data mentah pada dasarnya hanyalah fakta atau angka yang belum diolah. Ketika diolah secara sistematis, data berubah menjadi informasi. Jika informasi itu dipahami dan diintegrasikan, maka ia menjadi pengetahuan. Dan ketika pengetahuan itu diterapkan dalam pengambilan keputusan, muncullah sebuah kebijakan. Proses ini disebut sebagai transformasi data menjadi pemahaman, dan disinilah statistik berperan penting. Dalam pengolahan data statistik ada 4 tahapan kunci. Yang pertama, pembersihan data atau cleaning. Di tahap ini, peneliti mengidentifikasi kesalahan, nilai hilang atau missing values, dan outlier untuk memastikan kualitas data yang baik. Yang kedua, analisis deskriptif. Tahap ini menggambarkan karakteristik data melalui ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti varian dan standar deviasi. Yang ketiga, analisis inferensial. Di sini peneliti membuat generalisasi dari sampel ke populasi, menguji hipotesis, dan menentukan hubungan antar variabel menggunakan uji statistik seperti ANOVA, uji T, atau regresi. Yang keempat, visualisasi data. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk diagram, grafik, atau chart seperti histogram dan scatter plot agar lebih mudah dipahami secara visual. Melalui tahapan tersebut, data yang tadinya hanya sekumpulan angka bisa menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang objektif dan rasional. Dengan analisis statistik, penelitian bisa menemukan pola tersembunyi, memahami fenomena yang kompleks, dan bahkan memprediksi tren masa depan secara ilmiah dan terukur. Baik teman-teman semuanya, kesimpulannya dari 2 materi yang sudah saya jelaskan tadi, kualitas penelitian sangat bergantung pada 2 hal, pengumpulan data yang baik dan pengolahan data yang tepat, mengantisipasi kendala sejak awal, serta melakukan transformasi data secara sistematis akan menghasilkan informasi yang valid, reliable, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.
Baik teman-teman semuanya, begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman bisa paham mengenai dua materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka untuk mengukur hipotesis dan mencari hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, atau eksperimen, lalu dianalisis dengan alat statistik seperti regresi atau uji tulis. Hasil penelitian bersifat objektif dan dapat generalisasi ke populasi yang lebih luas. Contohnya, penelitian tentang pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan data non-numerik seperti hasil wawancara, observasi, atau dokumen untuk memahami makna, pengalaman, dan proses sosial secara mendalam. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, bukan dengan angka, melainkan dengan menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Makna dari data yang diperoleh hasilnya tidak untuk digeneralisasi, tetapi untuk memahami fenomena secara konseptual. Contohnya, penelitian tentang pengalaman siswa dalam pembelajaran daring. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan fondasi penelitian berkualitas. Pengumpulan data berkualitas menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan penelitian. Proses ini menuntut adanya sistematisasi, kemampuan beradaptasi, dan juga penerapan etika yang tinggi dalam setiap tahapnya. Kalau kita lihat dari bagian berbentuk piramida di slide ini, terdapat 5 lapisan penting yang menggambarkan tahapan dalam membangun penelitian yang kuat dan berkualitas. Lapisan paling dasar adalah validitas dan reliabilitas. Tahap ini memastikan bahawa data yang digunakan benar-benar akurat dan konsisten. Prosesnya melibatkan perencanaan instrumen serta uji coba yang dilakukan secara sistematis. Di atasnya, pada pemilihan metode yang tepat, peneliti harus mampu menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya, antisipasi kendala. Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi potensi kendala, baik teknis, administratif maupun etis. Dengan perencanaan yang matang dan fleksibel, peneliti dapat meminimalkan gangguan selama proses penelitian berlangsung. Kemudian, pengolahan data yang rigorous. Tahap ini mencakup editing, cleaning, coding hingga analisis data, baik secara deskriptif maupun inferensial, agar hasilnya sesuai dengan metode dan tujuan penelitian. Dan di puncak piramida terdapat pemanfaatan data. Tahap ini menekankan pentingnya interpretasi hasil, visualisasi yang efektif, dan penyusunan rekomendasi yang aplikatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dari keseluruhan proses tersebut, dapat disimpulkan bahawa penelitian yang baik tidak hanya menekankan aspek metodologis, tetapi juga bagaimana hasil mampu memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan masalah dan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Jadi, fondasi penelitian berkualitas dibangun melalui data yang valid, metode yang tepat, serta kemampuan analisis dan interpretasi yang kritis. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya akademis, tetapi juga relevan dan manfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.